Terus selain itu di Summit sendiri 41123. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya itu bagian nanti langsung saja untuk nomor satu. Nah, nomor satu sini ada yang sedikit informasi dulu. Soal nomor satu ini ada kuantum nilai 40 second. Lalu profesor hanya menangani satu proses dalam satu. Ada 5 proses dan dan sistem masing-masing itu. Nah, P1 itu kedatangannya 0 milisekund dengan burst timer itu 10 milisekund. Lalu ada P2, kedatangannya itu 1 milisekund dengan burst timer 10 milisekund sampai ke P5 milisekund sampai lalu nomor 2 menjelaskan kelemahan algoritma Rangin beta proses yang instan jauh lebih besar dari proses lainnya dan sebagainya. Nomor satu, kita menghitung waktu tunggu dulu yaitu tingkat. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, gunakan algoritma round robin dengan kuantum 4 milisekund. Lalu catat repetisi setiap proses, stand dan waktu di lapangan. Lalu hitung waktu selesai atau complete time untuk setiap proses. Lalu yang keempat, gunakan rumus untuk menghitung time, loading time sama dengan ruang time dikurangi burst time. Lalu ada ruang time sama dengan complete time dikurang arrival time. Nah, ini ada proses eksekusinya. Yang dimana untuk P1 itu 0 sampai 4 musuh dan sisa berstand itu 6. Lalu waktu 4 sampai 8 proses mengeksekusi sampai 2 ya sisa berstand itu kosong selesai dan sampai ke 36 10 itu ke 5 sisa berstand selesai. Nah, dari hasil perhitungan ini time proses P1 itu memakan 26 milisekund, P2 memakan 3 milisekund, ketiga memakan 18 milisekund, keempat memakan 19 milisekund, dan kelima memakan 20 milisekund. Kelemahan kronobi dan serematinya. Kelemahannya itu proses dengan berskala akan lebih sering masuk ke balik antrian. Hal ini menyebabkan tiga, yaitu waktu tunggu, overheat, dan waktu di sini untuk menjawab soal nomor dua, yang pertama metode alokasi file yang paling cocok. Terdapat tidak terdapat 3 metode sama dalam penggunaan. Pertama di Tigo atau contiguous allocation, lalu ada alokasi ganda atau link allocation, lalu ada alokasi indeks atau index allocation. Nah, berdasarkan karakteristik, kalau dalam soal nomor 2, uh, yang paling cocok adalah dua metode yang paling cocok adalah cocok untuk soal dalam planning variasi kecil atau besar. Lalu Stoffel memiliki table index yang menyimpan referensi ke semua blok data, sehingga mudah untuk mengakses file yang besar seperti movie atau di file MP4. Lalu ada akses file lebih cepat. Lalu ini pun mempunyai kekurangan, yang dimana membutuhkan penyimpanan tambahan untuk table index. Lalu alokasi berantai atau link allocation. Alasannya efisien dan menempatkan ruang penyimpanan karena tidak ada fragmentasi internet. Nah, cocok untuk file yang kecil seperti MP3, PDF, dan lain-lain. Dan memiliki kekurangan untuk file yang besar. Lalu, solusi untuk meningkatkan kinerja sistem file. Yang pertama, menggunakan hybrid allocation. Nah, kombinasi metode alokasi indeks dan alokasi kontigu. File kecil bisa memakai kontigu untuk proses, lalu file besar menggunakan alokasi indeks untuk fleksibilitas. Lalu, menggunakan chats. Nah, chats itu menyimpan data file yang sering diakses, sehingga waktu akses menjadi lebih cepat. Lalu optimasi ukuran blok seperti file kecil dari 10 KB ke bawah dapat dialokasikan ukuran blok kecil dan file besar dari 100 KB ke atas itu blok besar. Lalu ada defragmentasi disk dilakukan secara berkala untuk mengurangi fragmentasi eksternal yang dapat memperlambat akses file.
Lalu ada penjadwalan pengujian menggunakan algoritma penjadwalan split seperti scan atau scan untuk mengurangi pengujian. Lalu untuk soal nomor 3, sama ingin menjelaskan dulu tentang red 5. Red 5 adalah konfigurasi bagaimana yang menggunakan Helix stripping dan paritas. Nah, paritas atau priority memungkinkan data untuk diakses meskipun salah satu disk mengalami kerusakan. Nah, bagaimana data tetap dapat diakses? Data yang tersimpan dalam red 5 dipecah menjadi beberapa blok dan disebar ke semua disk, termasuk termasuk paritas. Jika salah satu disk mengalami kerusakan, contoh di disk 3 data yang hilang dapat dihitung kembali menggunakan informasi paritas yang tersimpan di disk lain. Oleh karena itu, sistem dapat tetap terbaca dan menulis atau write and write data meskipun salah satu disk rusak tanpa kehilangan informasi. Lalu kapasitas penyimpanannya, cara menghitungnya, kapasitas total dalam lima itu sebagai jumlah disk dikali kapasitas per disk. Nah, dengan konfigurasi 5 disk dan kapasitas satu disk itu 2 terabyte, kapasitas totalnya itu 5 dikurangi 1, 4, atau dikali 2. Terus bagaimana cara memberikan sistem hard disk kita? Setelah eh, disk yang rusak, itu langkah-langkah untuk memulihkan sistem red 5. Pertama, pemasangan disk baru. Ganti disk yang rusak dengan disk baru memiliki kapasitas yang sama atau lebih besar. Lalu proses rebuild sistem baru akan secara otomatis memulai proses rebuild untuk mengkonstruksi data yang hilang pada disk baru menggunakan data kualitas dari disk lain. Lalu proses ini memakan waktu tergantung pada penyimpanan disk dan aktivitas suatu itu. Lalu ada verifikasi data. Setelah rebuild selesai, lakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa semua file yang selesai. Lalu ada pemantauan sistem. Pastikan sistem regulasi secara berkala dari lebih lanjut. Lalu gunakan fitur pemantauan disk seperti smart untuk mendeteksi masalah sistem disk yang rusak. Lalu di sini saya akan menjelaskan nomor 4, penjelasan tentang backup. Apa yang terjadi saat backup terjadi? Backup terjadi ketika proses mencoba akses halaman atau page memori yang tidak tersedia di memori fisik atau RAM, karena halaman tersebut berada di dalam disk atau software. Sistem operasi ini berfungsi bahwa halaman yang kita tidak ada di memori utama, kemudian muncul infeksi backup. Cara sistem operasi menangani backup. Pertama, validasi permintaan. Sistem operasi memberitakan apakah halaman yang dibuka valid untuk proses tersebut. Jika valid, proses menghentikan mengalokasikan halaman. Jika valid, akan mencari halaman tersebut di disk atau software atau file system. Lalu mengganti halaman jika memori penuh. Jika memori penuh, sistem menggunakan algoritma penggantian halaman, misalnya seperti seperti list atau Vivo untuk memilih halaman yang akan pilih dikeluarkan dari memori dan halaman yang dipindah dimuat ke dalam memori. Lalu ada pembaruan tabel halaman, sistem memperoleh tabel halaman baru untuk lokasi halaman. Lanjutkan proses dilanjutkan dari instruksi yang menggunakan breakpoint. Nah, pengaruhnya dapat menyebabkan penurunan basis kinerja sistem karena proses menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan operasi daripada menjalankan instruksi. Disk jauh lebih lambat dibandingkan akses memori fisik sehingga memperlambat penjelasan tentang fragmentasi eksternal. Pertama, fragmentasi eksternal dalam virtual memory. Fragmentasi eksternal terjadi ketika ada ruang kosong di memori untuk memenuhi kebutuhan proses, tapi ruang kosong tersebut tidak bersebelahan atau terfragmentasi dalam virtual memory. Untuk jadi ketika alokasi dan dialokasi memori sudah efisien untuk memori. Pengaruhnya memori tidak dapat digunakan secara optimal sehingga proses baru atau halaman baru tidak dapat dimuat. Meskipun total memori cukup, sistem mungkin terpaksa menggunakan disk atau swap space lebih sering dan meningkatkan atensi.
Solusi untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal, satu, infeksi memori, sistem memindahkan blok memori yang digunakan agar ruang kosong menjadi bersebelahan. Namun ini memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Lalu kedua ada penggunaan pegging. Nah, pegging memecah memori menjadi blok kecil ukuran tetap atau patch sehingga fragmentasi eksternal dapat diminimalkan karena tidak perlu memori bersebelahan. Lalu kita sistem variabel, algoritma, uh, memori yang efisien seperti base fit, transfer speed untuk mengurangi fragmentasi. Lalu ada penggunaan interaktif menggunakan teknik prediktif untuk meminimalkan fragmentasi tersebut juga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.